Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan saya Bumia. Hari ini kita akan belajar matematika mengenai bab 1, yaitu tentang bilangan bulat. Nah, apa sih itu bilangan bulat? Bilangan bulat merupakan himpunan yang terdiri atas bilangan bulat negatif, 0 dan positif. Nah, selain itu juga bilangan bulat ini meliputi dari bilangan cacah, bilangan prima, bilangan asli, bilangan nol, serta bilangan komposit, dan tidak meliputi bilangan imajiner, irasional, serta pecahan. Nah, minggu kemarin yang jawab 0 masih bilangan bulat itu salah ya, jadi 0 ini termasuk pada bilangan bulat. Nah, ini adalah gambar dari garis bilangan. Yang semakin ke kanan ini adalah bilangan bulat positif, dan semakin ke kiri ini adalah bilangan bulat negatif. Nah, untuk membandingkan dua bilangan itu, kalian harus mengetahui lambang-lambangnya. Yang pertama ini itu adalah lebih kecil, lalu ada lebih besar, sama dengan, lebih kecil, atau sama dengan. Nah, yang selanjutnya itu adalah mengurutkan bilangan bulat. Untuk mengurutkan bilangan bulat dalam garis bilangan yang tadi, semakin ke kanan letak dari sebuah bilangan itu, maka nilainya akan semakin besar. Nah, sebaliknya nih, apabila letak dari suatu bilangan itu semakin ke kiri, maka nilainya akan semakin kecil. Oke, kita langsung ke contoh soalnya ya, biar lebih jelas dan pahamnya lagi. Nah, yang pertama ini, nyatakan kalimat di bawah ini dengan menggunakan bilangan bulat. Yang pertama, 8 derajat Celcius. Nah, 8 derajat Celcius ini di bawah 0 kan, berarti dia berada di sebelah kiri, di sebelah sini. Berarti artinya negatif 8 derajat. Nah, 12 derajat Celcius di atas 0, maka dia ada, kalau di atas berarti dia semakin besar dong, berarti dia di sebelah kanan, berarti artinya 12 derajat Celcius positif. Nah, yang C, 12 langkah ke kanan. Posisi awalnya di sini di 0, berarti 12 langkah ke kanan, kita hitung aja. Setiap ke sini berarti 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah, 5 langkah, dan seterusnya. Berarti sampai 12 langkah. Negatif 12 langkah ke kiri. Harusnya ini soalnya 12 langkah ke kiri ya, nggak pakai negatif. Kalau 12 langkah ke kiri berarti kita arahnya ke kiri, sama seperti yang tadi, hitung 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, berarti negatif 12. Contoh soal yang kedua, jika 15 meter menyatakan jarak 15 meter ke arah utara, apakah arti dari negatif 8 meter? Nah, ini kita langsung jawab aja. Kebalikan dari utara itu kan selatan. Nah, negatif 8 berarti lawannya apa? Negatif pasti positif dong, berarti 8 meter. Artinya negatif 8 meter ini adalah jarak 8 meter ke arah selatan gitu. Nah, yang kedua, tentukan bilangan bulat yang terletak antara negatif 4 dan 3. Nah, negatif 4 dan 3 nya itu enggak dibawa karena mereka di antara negatif 4 dan 3. Hasilnya adalah negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Karena seperti tadi yang ada di garis bilangan, di sini ada 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Di sini juga ada negatif 1, negatif 2 gitu. Jadi ini adalah bilangan yang terletak di antara negatif 4 dan 3. Oke, contoh soal yang berikutnya. Nyatakan kalimat di bawah ini dengan menggunakan lambang kurang dari atau lebih dari. Nah, X terletak di kiri Y. Berarti X itu berada di kiri Y ya. Kita jawab bareng-bareng ya. Nah, di sini X itu terletak di kiri Y. Berarti artinya apa? X kurang dari Y. Itu. Nah, yang selanjutnya ada A terletak di kanan B, berarti B nya sebelah kiri, berarti B itu apa? Lebih besar dari A. Yang C, A terletak di kiri B dan C terletak di antara A dan B. Oke, berarti ini ada 3 bilangan ya. Nah, berarti di sini gimana? A terletak di
di sebelah kiri B. Ini udah sebelah kiri kan, tetapi ada C nih yang terletak di antara mereka, di antara A dan B, berarti ada C di tengah. Nah, berarti A sama C lebih besar mana? C kan, berarti A ini lambangnya A lebih kecil dari C dan C lebih besar dari B. Oke, sekarang kita ke soal selanjutnya. Lengkapi kalimat di bawah ini dengan menggunakan lambang ya. Nah, 7 dan 3 lebih besar mana nih? 7 dan 3 nya lebih besar 7 dong, berarti 7 itu lebih besar dari 3, berarti tandanya lebih besar. Negatif 2 dan negatif 5 lebih besar mana nih? Dua-duanya ini kan negatif ya, tetapi kalau negatif itu semakin kecil berarti dia semakin besar nilainya. Kalau negatif itu nilainya semakin besar berarti nilainya semakin kecil. Berarti di sini lebih besar mana nih? Negatif 2 dan 5 lebih besar negatif 2 kan, berarti lebih besar dari negatif 2. Nah, negatif 2 ini lebih besar dari negatif 5. 5 dan 9, ini 5 kurang dari 9 dong. Negatif 5 dan negatif 3 berarti ini lebih kecil. 3 dan negatif 5 lebih besar. Negatif 2 dan 1 berarti lebih kecil. Gampang ya, masih gampang nih. Nah, sekarang urutkan suhu di bawah ini dari yang terdingin hingga terpanas. Yang terdingin berarti dia yang paling terkecil ya kan, hingga terpanas berarti dia yang semakin besar. Oke, kita jawab bareng-bareng ya. Berarti yang paling terkecil mana nih? Ada negatif 2 dan negatif 7, berarti yang terkecil yang mana? Negatif 7 ya, berarti ini yang pertama negatif 7, yang keduanya berarti mana? Negatif 2, yang ketiganya berarti 3, yang keempatnya ini 5, dan yang paling terpanas itu adalah 10 derajat Celcius gitu ya. Cara garis bilangan penjumlahan bilangan bulat. Nah, penjumlahan bilangan bulat ini kita bisa menggunakan cara garis bilangan atau menggunakan tanpa bantuan alat. Nah, dengan menggunakan garis bilangan ini, yang pertama kalian buatlah garis bilangan dulu, yang keduanya tarik garis dari 0 ke A, yang ketiganya tarik garis dari A sejauh B, dan yang terakhir tarik garis dari 0 ke titik terakhir ya. Nah, kita langsung aja ke contoh soalnya. Contoh soal. Nah, pada suatu percobaan penelitian, seorang ilmuwan menurunkan suhu ruangan pendinginan sebesar 12 derajat Celcius dari suhu mula-mulanya 8. Nah, suhu mula-mula itu berapa di sini ya? Positif, berarti 8. Dia menurunkan nih suhu ruangannya itu sebesar 12 derajat. Kita hitung, berarti karena dia turun berarti pendinginan itu suhunya tuh turun, pendinginan berarti semakin kecil dong, berarti arahnya ke kiri ya. Berarti kita ini hitung aja nih, berarti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Nah, di sini nih posisinya dia. Berarti suhu ruangan pendinginnya itu sekarang berapa? Negatif 4 derajat Celcius gitu. Ini dengan menggunakan cara garis bilangan. Nah, ibu lebih senangnya menggunakan tanpa alat bantu ya, karena lebih mudah aja gitu, gak ribet juga. Nah, konsepnya penjumlahan ini itu kalau tandanya sama berarti dia dijumlah, kalau tandanya beda maka selisih. Nah, kayak ini kan ya, plus dengan plus maka pasti sama, tandanya itu akan plus. Di sini negatif min ya, min dengan min maka min. Di sini ada plus dengan min maka hasilnya plus. Tapi ini tergantung ya, kalau misalnya plus ini kan mulutnya gede ya, berarti dia nilainya lebih besar dari yang negatif, maka hasilnya plus. Kalau misalnya plusnya negatifnya itu lebih besar dari plus, berarti dia hasilnya negatif. Oke, kita langsung ke soalnya aja ya. 6 ditambah 7, 6 tambah 7 berapa tuh? 13. Langsung gampang ya. Negatif 6 ditambah negatif 9. Nah, ingat nih, dia ini tandanya dua-duanya sama, pasti min kan, tinggal jumlahin aja nih. 6 tambah 9 berapa? 15. Nah, yang ketiga 9 ditambah negatif 5. Lihat nih, 9 sama 5
besaran mana nilainya? 9, berarti dia akan plus. Nah, plus kan nggak usah ditulis ya, nggak usah ditulis tambah. Berarti ini 9 dikurangi 5 berapa? 4, berarti hasilnya 4. Nah, sekarang 4 ditambah negatif 9, paling besar mana nih? Angkanya 4 dan 9 besar mana? 9 kan? Nah, karena yang paling besar di sini adalah 9 dan 9 ini adalah tandanya negatif. Berarti kita tulis dulu nih minus. Nah, kita kurangi 9 ditambah 4 berapa? Berarti 5. Nah, yang silahkan kalian kerjakan ya. Kalau misalnya kalian bisa, silahkan ketik jawabannya di kolom komentar. Jangan lupa juga tulis namanya. Adapun sifat penjumlahan pada bilangan bulat, yang pertama itu ada sifat tertutup, sifat komutatif, sifat asosiatif, dan unsur identitas. Sifat tertutup ini adalah bilangan bulat ya, negatif 5 dan di negatif 5 ditambah 2 hasilnya negatif 3. Negatif 5 ini bilangan bulat, 2 bilangan bulat, negatif 3 juga bilangan bulat. Sifat komutatif, nah dia ini dibolak-balik, A tambah B, B tambah A, hasilnya sama gitu, mau dibolak-balik juga. Nah, sifat asosiatif di sini adalah pengelompokan. A ditambah B ditambah C, hasilnya juga akan sama dengan A ditambah B ditambah dengan C. Unsur identitas. Nah, unsur identitas ini angka berapapun ditambahkan dengan 0 pasti hasilnya dia sendiri gitu. Kayak 5 tambah 0 ya pasti 5, negatif 2 tambah 0 juga pasti negatif 2, ya kan? Inverse nih, inverse itu adalah lawan. Nah, inverse ini kan lawan ya. Misalnya itu adalah inverse jumlah lawan dari A. Pasti A ini kan positif, berarti lawannya apa? Negatif, berarti negatif A. Nah, inverse lawan dari negatif A, berarti lawannya negatif itu apa? Positif. Berarti inverse dari negatif A itu adalah positif. Seperti yang tadi ya, yang contoh utara selatan itu. Nah, pengurangan. Pengurangan itu sama ya seperti yang penjumlahan. Tapi di sini kita bisa ubah kayak A dikurangi B ini berarti sama aja dengan A ditambah negatif B gitu. Berarti kita ini di pengurangan menggunakan inverse biar memudahkan kalian. Oke, kita langsung ke contoh soalnya aja deh biar gampang. Nah, suhu ruangan penyimpanan daging itu negatif 18, sedangkan suhu di ruang penyimpanan ikan sebesar negatif 10. Berapakah perbedaan suhu di kedua ruangan? Nah, awalnya itu ini kalau pakai garis bilangan ya. Saya di sini tuh ada negatif 18. Negatif 18. Lalu dia negatif 18 ya, dikurangi dengan negatif 10. Nah, inverse dari lawannya ini berarti apa? Negatif 18 ditambah dengan 10, ya kan? Karena dia negatif, maka lawannya apa? Positif, berarti negatif 18 ditambah 10. Nah, negatif 18 di sini ya. Karena dia positif berarti arahnya ke kanan. Hitung aja, berarti 1, 2, 3, 4 gitu. Berapa? Berarti hasilnya berapa? Negatif 8, ya kan? Negatif 18 tambah 10, 18 aja kurangi 10. Negatif 18 ditambah 10 lebih besar tandanya mana? Yang negatif kan, berarti negatif dulu. Lalu 18 dikurangi 10 berapa? 8 gitu. Oke, ini tanpa alat bantu kayak tadi ya. Berarti 6 dikurangi 7 artinya apa? 6 ditambah negatif 7, ya kan? Nah, kenapa negatif? Karena 7 di sini dia itu positif, berarti kebalikannya yaitu negatif 7. Hasilnya berapa? Negatif 1. Negatif 6 dikurangi negatif 9, berarti negatif 6 dikurangi kebalikan dari negatif 9, berarti positif, ya kan? Berarti negatif 6 dikurangi ditambah 9, berarti berapa? Biar rapi gini deh. Nih ya, berarti 6 ditambah dengan
negatif 7. Hasilnya berapa? Negatif 1. Oke, sekarang yang selanjutnya itu ada negatif 6 ditambah kebalikannya dari negatif 9 itu apa? Berarti positif ya. Berarti hasilnya berapa? Lebih besar mana nih? Negatif 6 dengan 9. Lebih besar yang positif kan? Berarti 9 dikurangi 6 yaitu 3. Nah, sekarang ini 9 ubah berarti ditambah dengan dia negatif 5 kan? Berarti kebalikannya positif, berarti 5. Berapa 9 ditambah 5? 14. Nah, lalu ada negatif 4, berarti negatif 4 tambah dengan 9 positif, berarti kebalikannya yaitu negatif 9. Nah, ini kan negatif dengan negatif ya, berarti hasilnya pasti negatif. 4 ditambah 9 berapa? 13, berarti negatif 13 gitu. Oke, yang selanjutnya perkalian. Nah, perkalian juga sama ya, kayak penjumlahan dan pengurangan. Tandanya itu kalau sama maka positif, kalau beda berarti negatif. Plus kali plus berarti plus, plus kali min berarti min, min kali plus berarti min, min kali min berarti plus. Oke, kita ke sifat perkalian pada bilangan bulat. Nah, sifat komutatif ini tuh berarti dia bolak-balik ya, A kali B berarti B kali A, hasilnya pun sama. Sifat asosiatif berarti pengelompokan, A kali B dikali C, A dikali B kali C. Nah, kayak ini kan 2 kali 3 kali 5, pasti pengerjaannya yang kurung dulu dong. 2 kali 3 itu 6, berarti 6 kali 5 30, terus 2 dikali 3 kali 5, 3 kali 5 15, dikali 2 30, hasilnya sama. Sifat distributif sama ya. Nah, ini tuh A dikali B plus C, artinya A dikali B, A dikali ditambah dengan A dikali C, berarti 4 kali 2 8, 4 kali 3 adalah 12. Kita tinggal jumlahkan, hasilnya 30. Unsur identitas itu apa? Unsur identitas itu yang dikalikan dengan 1, maka hasilnya akan dia sendiri. Kayak negatif 5 kali 1 pasti hasilnya negatif 5, 5 kali 1 pasti hasilnya 5. Pembagian. Nah, pembagian juga sama ya kayak perkalian. Konsepnya itu kalau tandanya positif pasti hasilnya juga maksudnya tandanya sama maka hasilnya positif. Kalau tandanya beda berarti dia akan negatif. Nah, ini plus kali plus plus bagi plus ya pasti plus, kalau plus bagi min ya pasti min. Oke, kita ke contoh soal nih. Hitunglah hasil perkalian dan pembagian di bawah ini. 9 kali 3 berapa? 27 kan? Nah, negatif 3 kali 7 tandanya beda nih, yang satu negatif yang satu positif, berarti pasti negatif dong. 3 kali 7 aja berapa? Berarti 21. 7 kali negatif 2 beda nih, yang satu positif yang satu negatif, berarti tandanya negatif. 7 kali 2 berapa? 14. Nah, negatif 4 dikali negatif 2, dua-duanya sama, negatif dan negatif. Karena negatif dengan negatif tandanya sama, maka hasilnya positif. 4 kali 2 berapa? 8. Nah, sekarang negatif 8 dibagi 2. Negatif dengan positif berarti negatif. Negatif 8 dibagi 2 berarti negatif 4. 6 bagi 2 gampang nih, tinggal langsung aja 3. Nah, negatif 9 bagi negatif 3. Negatif dengan negatif pasti positif. 9 bagi 3 3. Gitu ya. Nah, sekarang kita ke operasi hitung campuran. Nah, perlu kalian ketahui, operasi hitung campuran ini kalau ada kurung, pangkat dan akar, kali dan bagi, jumlah dan kurang, langkah pertama yang harus kalian kerjakan yaitu adalah yang dikurung, pakai kurung. Itu kalian harus dikerjakan terlebih dahulu. Kalau ada pangkat dan akar, lalu kerjakan pangkat dan akar. Yang ketiga yaitu kali dan bagi, dan yang keempat itu adalah jumlah dan kurang. Tapi untuk pangkat dan akar sekarang kita nggak belajar dulu ya, tapi pasti ibu nanti akan bahas. Contoh soal, selesaikanlah operasi hitung di bawah. Nah, yang pertama ini 9 dikali 7.
9 dikurangi 7 kali 3, berarti 9 dikurangi 7 kali 3 berapa nih? 21 kan. Nah, karena dia kurang, kita ubah nih ke bentuk yang penjumlahan, berarti 9 ditambah kebalikan dari positif itu apa? Negatif, berarti negatif 21 gitu. Isinya berapa? Coba berapa? Yang kedua nih, 12 ditambah 100 bagi 5 dikurangi 4 kali 7. Nah, berarti ini kita harus kelompokin dulu, berarti 12 ditambah dengan 100 dibagi 5 dan negatif dikurangi dengan 4 dikali dengan 7, 4 kali 7. Oke, nah ini udah dikurungin kan, kita kerjain dulu yang ada di kurung, berarti 12 ditambah 100 bagi 5 berapa? 20 dikurangi 4 dikali 7 itu berapa? 28. Tinggal jumlahkan berapa gitu. Oke. Nah, mungkin sekian dari materi bab yang pertama, masih mudah ya, kalian masih bisa memahaminya. Jangan lupa juga untuk upload bukti fisik kalian saat mengerjakan dan saat potretannya lah gitu ya. Oke, sukses buat semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita ketemu lagi di video materi selanjutnya ya.